Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pembangunan hukum, penegakan hukum, dan budaya hukum yang ada di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama yaitu mengenai pembangunan hukum. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai agama dan kebenarannya, serta menjadi dasar dan pedoman perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan hal tersebut, Pancasila menjadi landasan filosofis pembangunan hukum nasional karena hukum dapat ditegakkan dan efektif jika hukum didasarkan pada nilai-nilai agama dan nilai adat dalam hukum di negara ini. Sebagai tambahan, dasar negara Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga menjadi keniscayaan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembangunan hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sebagai landasan atau pedoman dalam pembangunan hukum di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undang yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedua teman-teman yaitu penegakan hukum di Indonesia. Dimanapun juga sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi, dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum, baik kasus pidana maupun kasus perdata. Seperti istilah yang sering disebut bahwa runcing ke bawah, tumpul ke atas. Itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegak hukum di Indonesia. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Dan kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli. Kekuasaan yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Dan hal itu melenceng dari poin sila Pancasila yang menjelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga teman-teman yaitu budaya hukum yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas di konstitusi, sehingga membuat kita harus memiliki budaya hukum. Status sebagai negara hukum tentunya menjadi keinginan untuk melakukan pembangunan hukum nasional, dan untuk mewujudkannya tentu tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari berbagai hal yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Namun kenyataannya yang terjadi di masyarakat, budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari yang diharapkan, melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri. Masyarakat cenderung melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja. Padahal dalam sila Pancasila, budaya hukum ditunjuk untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta tegaknya hukum yang berintikan dengan mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional. Serta budaya hukum digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji
peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Demikian penyampaian pendapat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.